Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dengan Bapak Hamdi dalam materi Mustalahul Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis. Tapi sebelumnya, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa lebih dulu ya anak-anakku. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat barokah. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat walafiat semuanya? Moga-moga sehat ya. Terjauhkan diri segala macam-macam bahaya wabah, terutama wabah corona ini. Jaga selalu kesehatan kita. Ya, moga-moga kita dapat dilindungi dari Allah. Amin. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang pembagian hadis. Yang pertama adalah pembagian hadis dilihat dari segi sampainya hadis kepada kita, atau dengan istilah ada yang lain mengatakan hadis ditinjau dari segi jumlah perawinya. Yang pertama itu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir itu ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi itu mutawatir yang lafal dan artinya itu sama. Kalau mutawatir maknawi itu hadis mutawatir lafalnya berbeda tapi inti maknanya sama. Itu mutawatir maknawi. Yang kedua hadis ahad anak-anak. Hadis ahad itu ada hadis yang sendirian, satu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang sendirian, atau hadis yang diriwayatkan oleh hanya beberapa orang. Hadis ahad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang, tapi tidak sampai mencapai tingkat hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu lebih dari 3. Ada yang 10, ada yang 7 sampai 70-an. Kalau hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Hadis gharib itu dibagi menjadi 2, gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang kedua adalah pembagian hadis dilihat dari segi kuat dan lemahnya hadis, atau masuk dalam pembahasan hadis ahad. Hadis yang pertama adalah hadis makbul. Hadis makbul itu hadis yang diterima, menjadi hujjah, menjadi pegangan suatu hukum. Hadis yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi menjadi 2, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Yang kedua hadis hasan. Hadis hasan itu juga dibagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Tapi yang tergolong hadis makbul di sini adalah hadis hasan yang li ghairihi. Kemudian pembagian hadis makbul yang dilihat dari yang dapat diamalkan dan tidak dapat diamalkan. Itu ada 2, yaitu al-muhkam dan al-mukhtalif. Al-muhkam itu hadis yang sudah pasti bisa diamalkan. Kalau al-mukhtalif itu hadis yang masih ada perbedaan pendapat dari para ahli hadis, ulama ahli hadis. Yang kedua adalah hadis mardud. Hadis mardud itu meliputi hadis dhaif dan saudara-saudaranya. Pembagian hadis dhaif. Dhaif akibat cacat pada sanadnya atau gugur pada sanadnya. Keguguran secara dohir itu meliputi hadis mu'allaq, hadis mursal, dan hadis munqati'. Hadis dhaif yang dilihat dari keguguran secara tersembunyi itu ada hadis mudallas, ada hadis mursal. Kemudian hadis dhaif akibat cacat pada rawi hadis itu berarti
hadis maudhu, matruk, mungkar, ma'ruf, mu'alal, mukhalafah, disiqah. Itu meliputi mudraj, maqlub, al-mazid, fi muttasil sanad, fi muttasil sanid, mudharib, dan musaffaf. Kemudian hadis syadz dan sekaligus dibahas dalam mahfud. Kemudian hadis dhaif akibat jahalatul rawi atau majhul, kebodohan para rawi. Itu hadis dhaif akibat bid'atur rawi. Kemudian pembagian hadis menurut sandarannya. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Ya. Kalau hadis qudsi itu hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marfu itu hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi. Kalau mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat, kalau maqtu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Itulah macam-macam hadis anak-anakku. Cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan ilmu kita jadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tugas kalian adalah apa yang Bapak Hamdi sampaikan tadi, silakan disalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.